Selamat pagi semuanya. Hari ini kami dari kelompok 10, kelas MJ303 akan mempresentasikan analisis video promosi Unsia untuk UAS Digital Marketing. Dalam dunia digital marketing, visual bukan hanya soal tampilan, tapi juga soal persepsi dan emosi yang dibangun. Karena itu, kami akan mengulas bagaimana Unsia menggunakan identitas visualnya, khususnya warna biru dan oranye, untuk membangun kepercayaan, profesionalisme, sekaligus kesan modern dan energik bagi Gen Z dan milenial. Saya akan memulai dari analisis visual dan psikologi warna terlebih dahulu. Identitas visual, logo Unsia warna biru dan oranye. Biru melambangkan trust, profesional, teknologi, dan authority. Oranye melambangkan energi, kreativitas, dan semangat anak muda. Kombinasi ini membangun brand authority Unsia sebagai universitas full online pertama. Biru melambangkan kredibel dan akademis, oranye melambangkan modern dan relevan untuk Gen Z dan milenial. Interactive engagement, encouragement, dialogue, and build relationship. Untuk evaluasi video, kami memilih untuk mengevaluasi video ke-6, ke-7, dan ke-8. Untuk video ke-6, menurut kami visual paling rapi, serta konsisten branding seperti logo, tone warna, gaya akademis lebih modern. Untuk video ke-7, menurut kami cukup kuat secara visual, tapi lebih fokus ke presentasi aplikasi, sehingga kurang eksplor terhadap identitas brand. Selanjutnya, untuk video ke-8, menurut kami lebih dinamis dan terlalu cepat, sehingga kurang bisa dinikmati penonton dan berakibat terhadap branding visual lebih minimal. Setelah mengevaluasi dari ketiga video tersebut, kami menentukan video ke-6 lah yang menurut kami paling kuat secara visual, sehingga mudah diterima oleh penonton. Kali ini kita akan membahas terkait dengan efektivitas hook dan retensi. 3 detik pertama adalah kunci. Dalam digital marketing, khususnya pada platform seperti YouTube, Instagram Reels, dan TikTok, 3 detik pertama adalah momen krusial yang menentukan apakah audiens akan melanjutkan menonton atau langsung melakukan scrolling. Algoritma platform digital juga bekerja berdasarkan perilaku ini. Jika banyak penonton bertahan di awal video, maka konten dianggap relevan dan berpotensi didorong lebih luas oleh sistem rekomendasi. Secara perilaku, manusia mengambil keputusan sangat cepat dalam lingkungan digital. Ketika seseorang membuka aplikasi dan melihat ratusan konten dalam satu sesi, otak akan melakukan proses seleksi instans. Apakah ini menarik? Apakah ini relevan untuk saya? Jika dalam 2-3 detik pertama tidak ada stimulus yang cukup kuat, maka refleks scrolling akan terjadi. Pada target pasar pendidikan seperti calon mahasiswa Universitas Cyber Asia, efektivitas hook menjadi semakin penting karena audiensnya adalah Gen Z dan milenial. Generasi yang tumbuh dalam era informasi serba cepat. Kemudian analisis video dengan data psikologi audiens Gen Z atau milenial. Pada video ke-6, pembukaan yang informatif, cenderung tenang, yang rapi, terstruktur, dan menjelaskan nilai pendidikan cocok untuk audiens yang memang sedang mencari informasi kampus secara serius. Perspektif retensi digital yang pertama, ritme yang terlalu tenang di awal dapat kehilangan perhatian audiens baru, tidak ada pattern interrupt yang menghentikan scrolling, dan emosi atau rasa penasaran tidak langsung dipicu. Bagi Gen Z, konten yang terlalu formal dan informatif di awal cenderung dianggap seperti iklan konvensional. Mereka lebih responsif terhadap sesuatu yang terasa spontan, dinamis, atau langsung menyentuh kebutuhan pribadi mereka. Kemudian untuk video ke-7, pembukaan langsung masuk ke konteks tugas digital marketing. Dari sisi akademik ini jelas dan to the point. Namun secara marketing, pembukaan seperti ini kurang memiliki daya emosional. Masalah utama dari hook yang terlalu kontekstual seperti ini adalah tidak langsung menjawab kebutuhan calon mahasiswa, tidak memunculkan curiosity gap atau celah rasa penasaran, dan kurang relatable secara personal. Jika pembukaan langsung menjelaskan bahwa ini adalah tugas kelompok, maka fokus audiens bisa bergeser menjadi konteks internal, bukan manfaat eksternal. Akibatnya, retensi awal bisa lebih rendah dibandingkan video dengan pembukaan yang lebih dinamis atau emosional. Kemudian untuk video ke-8 menggunakan format YouTube Shorts yang secara alami dirancang untuk konsumsi cepat.
karakteristik hook pada video ini yaitu yang pertama visual langsung muncul tanpa intro panjang. Kemudian tempo cepat dan mengikuti gaya TikTok atau short. Kemudian biasanya disertai teks overlay atau audio yang langsung memancing perhatian dan tidak bertele-tele. Secara struktur psikologis ini lebih sesuai dengan pola konsumsi konten Gen Z dan milenial. Generasi ini cenderung skeptis terhadap iklan formal. Mereka lebih tertarik pada konten yang terasa natural, gaya seperti konten kreator dan storytelling singkat. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis dari sisi customer journey mapping atau marketing funnelnya. Jadi marketing funnel ini biasanya dibagi jadi beberapa tahap ya, tapi kali ini difokuskan ke tahap awareness dan conversion. Oke, yang pertama ini tahap awareness dulu. Jadi tujuan tahap awareness ini untuk membangun persepsi dan awareness dulu dibandingkan langsung jualan. Nah, dalam konteks iklan unsia, berarti tahap awareness ini bertujuan untuk membuat orang sadar akan keberadaan Unsia dan Unsia itu berbeda dari kampus lainnya. Nah, ciri video yang cocok untuk awareness itu biasanya openingnya catchy dan emosional, kemudian banyak visual menarik, storytellingnya ringan, fokus pada positioning brand, misalnya fleksibel, modern, online, cocok buat Gen Z, gitu kan. Dan juga CTA-nya tuh masih soft, yaitu seperti ayo kenali usia lebih dekat. Nah, seperti itu. Nah, analisis kami berdasarkan 3 video tersebut, antara video 6, video 7, video 8, yang paling cocok dengan tahap awareness ini adalah video 8. Karena format shorts itu cocok untuk banyak jangkauan ya. Dan juga cepat, ringan, eye-catching, cocok untuk orang yang belum kenal usia. Menjawab soal nomor 3 terkait tahap conversion, yaitu strategi yang digunakan dalam pemasaran untuk memahami berbagai tahap pengalaman pelanggan potensial saat mereka berinteraksi dengan merek atau produk sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. Dalam konteks ini, produk yang dimaksud adalah Universitas Siber Asia, dan conversion memengaruhi elemen-elemen yang ditampilkan dalam video promosi mengenai Universitas Siber Asia agar calon mahasiswa tertarik untuk klik link dan mendaftarkan diri. Dalam video tersebut dijelaskan dengan lengkap mengenai profil dan value Universitas Siber Asia, pencapaian dan kredibilitas yang dimiliki, serta keunggulannya sebagai universitas yang dapat diakses online yang memudahkan mahasiswa untuk tetap berkuliah dari berbagai kota bahkan negara tanpa mengkhawatirkan jarak. Dan dari video yang ada, yang paling cocok untuk tahap conversion itu adalah video 6. Video ke-6 menarik audiens yang sudah memiliki ketertarikan dan keinginan untuk mendaftarkan diri ke Universitas Siber Asia. Dan dengan penjelasan yang detail tentang Universitas Siber Asia, baik dari profilnya, kredibilitas dan pencapaian, serta wawancara dengan mahasiswa-mahasiswa di Universitas Siber Asia yang sekarang ada di Indonesia maupun di luar, dan juga dengan latar belakang apakah kuliahnya memang hanya kuliah atau sambil bekerja, calon mahasiswa mendapatkan alasan yang lebih kuat dan semakin yakin untuk klik link dan mendaftarkan diri. Selanjutnya, kita masuk ke kritik dan saran perbaikan. Berdasarkan analisis terhadap 3 video tersebut, kelompok kami memilih video 7 sebagai video yang memiliki kelemahan paling teknis. Yang pertama, CTA yang kurang jelas dan kurang akurat. Dalam pemasaran digital, sebuah video harus diakhiri dengan instruksi yang spesifik. Sementara video 6 mengajak audiens dengan kalimat, ayo segera mendaftar, dan video 8 dengan yuk join bersama kami. Video 7 justru berakhir secara menggantung dengan kalimat puitis, kesempatan untuk mengarai masa depan tidak pernah hilang. Amin. Tanpa instruksi yang jelas seperti klik link di bio atau daftar di website kami. Video ini
beresiko kehilangan potensi konversi karena audiens tidak tahu langkah konkret apa yang harus diambil setelah tergerak secara emosional. Kemudian yang kedua, kurangnya detail teknis produk. Dari sisi teknis penyampaian pesan, video 7 tidak menyebutkan daftar program studi secara spesifik. Sebaliknya, video 6 dan video 8 secara jelas merinci pilihan prodi seperti manajemen, akuntansi, informatika, sistem informasi, dan komunikasi. Hal ini sangat krusial bagi calon mahasiswa yang membutuhkan informasi teknis sebelum memutuskan untuk mendaftar. Ketiga yaitu ketidakseimbangan durasi narasi versus visual. Video 7 ini menghabiskan waktu yang cukup lama untuk membangun narasi persona. Contohnya ibu rumah tangga, mekanik, dan pedagang, namun memberikan porsi yang sangat singkat untuk informasi inti universitas. Sebagai saran untuk video 7, kami menyimpulkan ada 3, yaitu tombol atau teks instruksi yang jelas seperti daftar sekarang di www.unsia.ac.id, kemudian daftar singkat program studi yang tersedia, dan terakhir adalah nomor kontak layanan yang dapat dihubungi untuk memberikan kepastian bagi audiens yang sudah tertarik dengan narasi emosionalnya. Solusi konkret. Solusi konkret perbaikan video. Perbaikan difokuskan pada penguatan hook awal dengan kalimat emosional yang relevan, seperti masih bingung kuliah tapi kerja. Unsia solusinya. Struktur penyampaian konten menggunakan pola AIDA, yaitu opening yang kuat, attention, penjelasan keunggulan unsia, interest, penegasan kesesuaian bagi Gen Z dan pekerja, desire, serta ajakan yang jelas, action, melalui CTA, klik link pendaftaran sekarang. Untuk mendukung konversi, ditambahkan CTA visual berupa teks besar, daftar sekarang, link di bio. Dari sisi teknis, audio dan tempo dioptimalkan dengan musik latar lembut, pemotongan jeda bicara yang terlalu panjang, serta subtitle singkat agar mudah dibaca. Jadi, berdasarkan analisis visual, efektivitas hook, serta customer journey marketing, dapat disimpulkan bahwa setiap video memiliki kekuatan pada tahap yang berbeda. Video 8 unggul dalam membangun awareness dan retensi audiens, sementara video 6 lebih efektif dalam mendorong conversion. Adapun video 7 memerlukan perbaikan teknis agar lebih persuasif dan sesuai dengan strategi digital marketing modern. Dengan menggabungkan keunggulan tersebut, strategi promosi Unsia dapat menjadi lebih optimal dan tepat sasaran. Kesimpulannya, setiap video memiliki peran yang berbeda dalam strategi pemasaran Unsia. Dengan perbaikan pada hook, struktur pesan, dan aspek teknis, konten video dapat menjadi lebih efektif dalam meningkatkan awareness dan konversi. Terima kasih.